Oke, selamat pagi Ibu. Pagi, Mbak. Karena sudah jam 10 waktu Indonesia Barat, kita mulai saja webinar pada hari ini ya Ibu. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Okti Juwita yang akan menjadi host webinar pada hari ini. Sebelum webinarnya dimulai, ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua, yaitu untuk absensi nanti akan dikirimkan di kolom chat saat sesi tanya jawab, dan sertifikat webinar akan diberikan di hari Selasa, dan untuk rekaman Zoom kita sudah lakukan live streaming pada hari ini di YouTube kita. Dan yang ketiga yaitu dimohon untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Eh, Selanjutnya yaitu ketika sesi tanya jawab, saya akan mendahulukan kepada Bapak Ibu yang menggunakan fitur raise hand. Eh, Ibu mohon izin juga ya Ibu, nanti setelah sesi tanya jawab kita ada pengumuman giveaway bulanan penulis Bravo Press ya Ibu. Oke, Ya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dwi Suci Asyani, AMD FT STR FTR MM. Beliau adalah seorang dosen program studi fisioterapi di Universitas Awal Bros Pekanbaru dan seorang praktisi fisioterapi. Untuk pendidikan beliau, beliau D3-nya yaitu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, S1-nya di Universitas Binawan Jakarta, dan S2 beliau di Universitas Pamulang di Tangerang. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita persilahkan kepada Ibu Dwi Suci Asrani untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan kepada Ibu dengan segala hormat. oke. Bisa dibantu, Mbak, untuk ditampilkan. Oke, Oke, baik Ibu. udah ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Lagi, Mem. Ya, pada tanggal eh, pada hari ini tanggal 9 November saya akan menyampaikan tentang latihan fisioterapi ya, khususnya lansia ya, tentang kebugaran jasmani. Nah, mungkin yang setahu kita biasanya aktivitas lansia itu kan cuman di rumah ya, cuman apa duduk ya kayak gitu. Terus mungkin ada juga yang eh, masak ya, dan juga ada yang nonton TV ya, atau mungkin ada juga yang mungkin tanaman ya, siram tanaman seperti itu. Nah, di sini saya mau jelasin latihan ya tentang kebugaran pada lansia. Oke, boleh di next. Mbak. Boleh di next. Oke, next. Nah, di sini pengertiannya adalah kesegaran jasmani itu adalah kemampuan seorang untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, ya, yaitu menikmati waktu dan senangnya dengan baik. Ya, jadi memang lansia itu tidak boleh yang aktivitas terabat kayak angkat-angkat beban ya, kenal yang usia-usia muda ya. Terus juga kemampuan fungsionalnya juga udah seperti
Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Jadi dia tuh biasanya biasa tidur jam 9 udah tidur. Ya. Atau mungkin dia banyak aktivitas jam 7 daya tahan kardiovaskulernya kayak imunitas terus eh, dan pada jasmani kekuatan otot rangkanya semakin membaik dengan adanya latihan fisioterapi. Kemudian adalah kelenturan otot, kemudian kebalance dan koordinasi gerak sehingga mencegah terjadinya. Nah, itu biasanya memang resiko jatuhnya lebih besar ya. Karena apa? Biasanya kalau udah jatuh, keseimbangannya mulai jelek ya. Koordinasi gerak kayak sering jatuh, apalagi tidak pernah beraktivitas yang berat seperti itu. Kemudian jadi kita harus sebagai apa ya, sebagai nakes, sebagai keluarganya memberikan membantu untuk gimana caranya si eh, nenek ya atau ibu kita supaya supaya dia tidak stres dengan keadaan jatuh, apalagi nggak pernah sakit ya, kayak gitu. Terus kemudian mengurangi ketegangan dan kecemasan. Biasanya lansia itu selalu berpikir gitu, kepikiran ya hal sekecil apapun. Nah, biasanya masalah psikologis yang timbul. Kemudian ketiga adalah meningkatkan perasaan senang. Jadi kita harus membawa dia happy. Ya contohnya kayak jalan. Ayo kita jalan-jalan kemana contohnya seperti itu. Terus juga mungkin sebagai anak ya atau sebagai cucunya mungkin bisa memberikan eh, kebahagiaan lah gitu buat para lansia atau mungkin pasien ya. Jangan sampai dikasih tahu misalnya sakitnya apa seperti itu. Kemudian adalah kesegaran jasmani dan rohani secara utuh. Nah, kemudian kita mulai memberikan lah biasanya yang dulunya nggak pernah Ibu, mohon maaf. jalannya untuk ke jasmaninya juga, kemudian kesehatan jiwa eh, Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya Ibu Asrinya terpental ke luar Zoom. oke. Kemudian fungsi kognitifnya, biasanya kognitif tersebut itu sangat mempengaruhi pada eh, kondisi lansia
ya, seperti itu. Kemudian adalah penampilan dan terus sekarang cuma duduk nonton TV ya, tidak ada kegiatan lain, mungkin boleh dibantu dibantu untuk memberikan eh, inilah apa edukasi ya supaya bisa menggenggam mungkin menggenggam yang lebih benar kayak tajam contohnya kayak bola kayak gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi ya pada pasien lansia. Nah, terus abis itu juga biasanya selain sensori ada motorik. Nah, motorik ini kalau motorik kasar itu contohnya kayak berjalan santai kayak gitu. Terus mungkin ada gerakan exercise ya, tapi tidak eh, latihannya itu tidak yang full ya. Jadi cuman satu atau dua gerakan lah supaya membantu ya. Kemudian kalau motorik halus itu contohnya mungkin eh, contohnya kayak seperti mengancing baju kayak gitu kan. Terus abis itu menyisir. Mungkin yang tadinya eh, sakit tangannya mungkin bisa dibantu ya untuk melatih motorik halusnya kayak gitu, melipat baju ya. Seperti itu. Kemudian kalau keterampilan itu nah biasanya apa nih? Dia senangnya apa ya? Kalau buat lansia contohnya kayak melihara ikan atau burung seperti itu atau tanaman ya atau mungkin eh misalnya dia suka menggambar seperti itu mungkin bisa kita berikan edukasi kertas sama pensil atau pulpen ya supaya apa? Supaya tidak terjadinya eh, lupa ya atau anemia gitu. Jadi memang itu mempengaruhi juga atau biasa disebut juga demensia. Ya, biasanya kalau usia lansia tuh banyak ya terjadi demensia karena apa? Kurang diperhatikan mungkin dari keluarganya mungkin sibuk juga karena adanya tidak dilatih ya motoriknya, sensorinya seperti itu. Oke, boleh di next, Mbak. Oke, boleh next lagi. Jadi seperti inilah contohnya gerakan-gerakan simpel ya. Nah, ini oke, boleh next. Nah, ini adalah ketentuannya adalah latihan fisik ya. Latihannya apa nih yang dia senengin? Contoh kayak misalnya jalan ya. Jalan misalnya 30 menit atau mungkin kalau misalnya nggak ada yang nemenin, mungkin bisa latihannya cuman di rumah aja ya, exercise kayak tangannya apa dihitung ya, tangannya ke atas ya sambil dihitung 8 kali 8 terus pengulangan terus kemudian ke depan ya latihan-latihan yang simple lah kayak gitu terus tangannya lagi ke samping ya pokoknya gimana caranya supaya uh, untuk lansia itu memang butuh tidak apa butuh latihan kebugaran lah kayak gitu terus mungkin kayak yoga itu sebenarnya bisa juga ya cuman yoga terlalu berat lah buat lansia kayak gitu kemudian harus terus disesuaikan dengan kesehatannya kayak misalnya dia punya sakit nih tangannya sakit keterbatasan tangannya nggak bisa gerak full. Nah, mungkin bisa dilatih dengan tangan yang mungkin digerakin ya. Boleh menggunakan bola atau mungkin uh, cuma gerakan yang simple ya, kayak gitu. Terus atau kaki atau jalan di tempat atau kalau rumahnya besar mungkin boleh keliling rumah aja. Jadi setidaknya uh, untuk para lansia setidaknya membutuhkan latihan fisik lah walaupun cuma 5 menit, 10 menit seperti itu. Kemudian latihan fisiknya itu ada aerobik ya,
Terus kemudian itu aerobik itu biasanya berulang ya, kayak jalan kaki, jogging, bersepeda ya. Kalau memang masih kuat, atau mungkin kalau punya sepeda statik boleh dilakukan di rumah ya, kayak gitu. Terus udah gitu aerobik ya, itu boleh jika memang kondisinya eh, memang secara jasmani memang bagus ya. Tapi kalau memang ada keterbatasan gangguan fungsional, lebih baik diganti dengan latihan kebugaran yang lain seperti itu. Kemudian next Mbak, nah ini latihan fisioterapi ya. Lamanya adalah sekitar 15 menit sampai 45 menit ya. Maksimal banget itu 45 menit ya. Tapi kalau misalnya dia nggak nyampe 15 menit gimana? Boleh ya, boleh saja. Mungkin dia baru pertama kali, boleh. Jadi supaya nggak kaget juga ya. Kayak gitu. Terus frekuensi latihannya boleh dilakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya, jadi per minggu 3 sampai 4 kali. Contohnya eh, latihan exercise ya, tangannya ke atas, terus yang kayak tadi tangannya ke samping, ke kanan ya. Terus mungkin lari di apa jogging di tempat boleh ya, seperti itu. Atau mungkin di halaman rumah boleh dilakukan. Nah, kemudian ada lagi intervensi latihannya itu sekitar 60 sampai 80%. Ya, itu untuk mengetahui denyut nadinya. Jadi sambil kita cek ya, kita raba ya denyut nadinya. Di sini sambil kita dihitung 1 menit ya. Berapa hasilnya? Kalau memang 20 masih oke, tapi kalau lebih ya coba untuk di rest atau diistirahatkan dulu seperti itu. Nah, sebelum latihan ya kita harus kondisikan bahwa si lansia harus minum ya, kemudian juga sarapan ya. Kemudian kalau belum pernah mungkin bisa pemanasan dulu ya, atau mungkin yang ringan-ringan kayak gitu sebelum latihan fisioterapi. Karena memang mungkin kalau yang belum pernah sama sekali takutnya ada kena cedera ya. Kalau sudah latihan boleh diberikan latihan pendinginan seperti itu. Kemudian next, nah ini adalah tekniknya yaitu pemanasan ya, gerakan umum yang melibatkan otot dan sendinya pada lansia. Kemudian pemanasan dilakukan bersama dengan stretching ya, sampai kurang lebih 8 sampai 10 menit. Pemanasan itu wajib dilakukan sebelum latihan fisioterapi. Kemudian yang kedua adalah latihan inti, yaitu senam yang dilakukan ya berurutan. Contoh kayak misalnya tangannya di ke atas ya sambil megang kuping, kemudian berhitung ya 1 sampai 8 kayak gitu. Boleh diiringi dengan musik ya, musik yang rileks ya, untuk supayanya nggak tegang juga ya, supaya kondisinya juga nyaman. Dan kalau bisa ruangannya memang tidak banyak orang, jadi saat dilakukan latihan juga lansianya juga lebih fokus seperti itu. Kemudian lagi di sebelah eh, kanan ya dipegang 1 sampai 8, kemudian diulangi lagi 1 sampai 8. Intinya latihannya adalah 8 kali 8. Jadi 8 kali hitungan, 8 kali pengulangan. Setelah itu ya dengan cara yang simple, mungkin tangannya ke depan ya seperti itu. Kemudian tangan kanannya ya sama 8 kali 8. Kemudian, nah biasanya kan kalau lansia ya untuk wanita biasanya paling banyak kena pada lutut. Nah, latihannya apa sih? Boleh latihannya sambil duduk, kemudian kaki
kakinya dinaikin ke atas, terus tuh ke bawah dengan 8 kali. 8 kali hitungan, kemudian di rest ya, istirahat 1 menit, balik lagi hitungan sampai 8 kali pengulangan baru ganti gerakan. Nah, kemudian gerakannya itu yang, yang ketiga biasanya adalah bahunya dinaikin ke atas, kemudian dilakukan lagi ke bawah seperti pengulangan 8 kali. Nah, kemudian adalah setelah dilakukan latihan, barulah pendinginan ya, secara aktif ya. Kemudian sehabis itu dilakukan gerakan yang umum ya, yang ringan sampai suhu tubuh yang normal. Jadi maksudnya kita lihat nih ya, pada lansia itu misalnya kondisinya meyakinkan nggak untuk latihan pendinginan lagi atau mungkin udah capek. Kalau memang capek boleh sambil duduk sambil latihan pendinginan seperti itu. Kemudian dilakukan sama 8 menit sampai 10 menit. Boleh di next. Nah, jadi selain aerobik juga boleh kalau misalnya ada bola gym ya, sambil duduk ya, boleh dilakukan latihan exercise ya, tapi sambil ada keluarga atau mungkin kalau yang biasa senam itu boleh. Nah, itu biasanya ada fisioterapinya ya. Boleh di next. Nah, ini untuk pernafasan juga ada deep breathing. Ya, deep breathing ini adalah latihan pernafasan dengan cara ya duduk, kemudian latihan tarik nafas pelan-pelan sampai 3 kali, kemudian tarik dengan menggunakan paru ya. Jadi perutnya ditahan pelan-pelan itu, kemudian 3 kali pelan. Kemudian yang kedua adalah stretching exercise, yaitu adalah penguluran ya. Penguluran dimulai dengan cara penguluran otot leher kayak sebelah kiri gitu. Terus latihannya balik lagi, kemudian diputar seperti itu. Kemudian pinggangnya ya, pinggangnya digerakin ke kiri, ke kanan, kemudian kaki ya, kaki di contoh tidak ada persendian yang persendian ya, persendian yang jadi trauma ya, jadi trauma ligamennya seperti itu. Kemudian next, kemudian pada brain jam. Nah, brain jam ini bagus buat lansia ya, dimensi. Latihannya sama seperti latihan aerobik. Jadi tapi menggunakan bola atau menggunakan karpet yoga ya di situ. Jadi latihannya sambil ada bola, kemudian bolanya di depan, tangannya di atas ya, kemudian kepalanya nunduk sambil dihitung 8 kali, kemudian rest ya, kemudian dilakukan lagi ya sampai lap- sampai perhitungan 8 kemudian balik lagi. Nah, tapi kalau pas lansianya udah nggak kuat, boleh rest 5 menit, kemudian latihan yang kedua adalah dilakukan pada kaki. Ya, kakinya posisinya uh, ke depan lurus, kemudian bolanya diangkat pelan-pelan. Ya, bola yang kecil atau ball gymnya yang kecil diangkat pelan-pelan, kemudian relax ya. Ini seperti kayak latihan pilates. Kemudian balik lagi sampai 8 kali, tahan, kemudian rest ya sampai 8 kali. Kemudian kakinya ke atas ya. Kemudian sampai hitungan 8 kali balik lagi tidak menggunakan bola ya.
Kemudian kakinya dilipat, ya itu untuk latihan pada eh, OA atau bisa disebut juga dengan lutut. Jadi kakinya dilipat, ya, kemudian sambil digerakkan ke atas pelan-pelan, tahan sampai hitungan 8, ya, semampunya, ya, semampunya balik lagi, rest sampai 8, kemudian diulangi, ya, sampai 8. Seperti itu. Kemudian senam lansia. Nah, sini adalah senam osteoporosis. Ya, sama seperti brain gym. Cuman kalau ini lebih fokus ke eh, pinggang dan lutut. Ya, tapi latihan ini tidak boleh dilakukan menemani atau mungkin ada fisioterapinya. Ya, dilakukan sampai minimal 10 menit. Ya, kemudian atau mungkin dulu pernah jatuh, ya. Boleh latihan jalan santai selama 30 menit, ya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini contoh latihannya, ya. Contoh-contoh boleh difoto, ya. Latihan yang simple buat lansia. Kemudian boleh di next. Nah, ini adalah latihan balance pada lansia, ya. Jadi ada satu garis, ya, boleh menggunakan lakban atau selotip atau misalnya kain, ya. Itu pandangan kita harus lurus dulu, ya. Kemudian posisi tangannya harus di bawah, ya. Kemudian kaki harus sejajar kiri kanan, kemudian baru berjalan pada satu garis, ya. Bisa dilihat, nah ini adalah lakban hitam. Jadi berjalannya harus lurus, ya, nggak boleh miring. Kalau miring berarti sudah kelihatan. Latihan keseimbangannya kurang baik, ya. Ketakutan yang tinggi atau melihat sesuatu dari gedungnya dari atas itu melihat ke bawah itu biasanya mempengaruhi resiko balance-nya, ya gitu. Nah, kemudian, ya, yang ketiga bisa kita lihat mulailah latihan tapi sambil pandangan ke depan, tidak boleh melihat ke bawah, ya. Seperti itu dilakukan 8 kali, ya. Oke, boleh di next, Mbak. Nah, kemudian kita tambah lagi nih, kalau sudah mampu, kita tambah lagi lakbannya ke depan, ya. Sama, posisinya juga sama, ya. Pandangan ke depan, kakinya harus sesuai jalannya, ya, sesuai lakban. Nah, kemudian kakinya yang nomor 3. Nah, kemudian mulailah berjalan, ya, berjalan dengan satu pandangan. Tapi, nah kalau tadi kan posisinya nempel, ya, dari kaki kiri ke kaki kanan. Nah, kalau ini agak dikasih jarak, ya, melangkahnya. Jadi, seperti itu dilakukan sampai 8 kali. Boleh di next, Mbak? Oke, udah bisa. Jadi, boleh sebelumnya. Jadi, memang latihannya seperti itu, latihan yang simple buat lansia. Kenapa lansia nggak boleh dikasih latihan fisioterapi yang berat? Karena apa? Karena tulangnya juga udah bukan seperti remaja, ya, tapi memang dia sudah degenerasi. Jadi kita harus memberikan edukasi yang lebih ringan, ya, latihan yang lebih ringan seperti itu. Makanya latihan-latihannya tidak terlalu berat, ya, kecuali memang dia ada kondisi kayak penyakit eh, sakit pinggang, ya, atau mungkin sakit osteoartritis atau osteoporosis. Nah, itu memang agak lebih fokus ke latihan khusus gitu. Kalau memang kebugaran lebih ke stretching, ya. Kemudian lebih lansianya mungkin lebih fokus tentang
apa pernafasan ya, kemudian juga kognitifnya seperti itu latihannya. Jadi memang latihannya harus yang simple gitu karena memang juga harus lebih fokus juga. Oke, seperti itu. Oke, ah, ini adalah bentuk latihan dari kebugaran ya, jasmani pada lansia. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas materinya hari ini, Bu, yang sangat bermanfaat dan banyak informasi di dalamnya. Eh, baik, untuk pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, bisa dikirimkan di kolom chat jika Ya, tidak raise hand. Ya, nanti saya bantu bacakan. silakan yang mau tanya. Atau mau nanya eh latihan pada risiko jatuh pada lansia, boleh. Silakan yang mau bertanya. Atau mungkin di sini ada mahasiswa, boleh bertanya. Oke, baik. Sekali lagi, apakah ada Atau ada latihan yang ingin khusus mungkin bertanya? kayak hidro ya buat lansia. Silakan. Ya, masih ditunggu. Bagaimana? Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Oke, baik Ibu. Ini ada yang bertanya di kolom chat dari Ibu Dina Indarsita. Izin bertanya, ketika berolahraga, adakah persiapan untuk resiko untuk lansia mis jika terjatuh? Terima kasih. Olahraga, apakah persiapan? Olahraga, persiapan untuk resiko jatuh. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Ada ya. Latihannya adalah persiapannya adalah yang pertama ya, kita pastiin dulu nih ya, si lansianya ini kira-kira eh, saat olahraga
kondisinya bagaimana kita cek ya jalannya apakah ada yang rasa sakit ya. Jadi yang pertama tidak boleh dipaksa. Dan yang kedua adalah ketika dia misalnya punya riwayat penyakit ya, itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Jadi kita harus pastiin dulu. Nah, pastiin dulu nih contohnya eh contohnya apa? Contohnya kayak misalnya dia punya penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu kan tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat ya, atau misalnya angkat-angkat beban ya, apalagi sampai terkena pada eh, posisi tertekan ya jantungnya, apalagi udah dipasang alat ya, pasang ring kayak gitu ya, atau dibebas. Nah itu kan nggak boleh ya, terlalu berat juga. Jadi kita harus tahu nih gimana caranya. Persiapannya mungkin kita bisa jalan aja, jalan sekitar 10 menit. Kemudian kalau memang tidak mampu, ya dipersiapkan untuk latihan di rumah saja. Dan sambil keluarganya juga harus menemani ya. Karena apa? Itu membutuhkan takutnya adanya resiko jatuh. Apalagi dia punya apa? Biasanya kalau lansia itu kalau dia suka tremor kan, gerak sendiri tangannya atau kakinya. Nah, itu kita lihat dulu nih. Tremornya berat gak? Kalau tremor berat, berarti jangan dilakukan latihan yang terlalu berat. Cukup latihan yang ringan. Ya, supaya tidak terjadi jatuh atau tremornya semakin berat gitu. Seperti itu. Oke, gimana? Tadi siapa ya? Oke, baik. Indah ya. Eh, Oke. Terima kasih Ibu atas Ya. jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Nandara. Eh, apakah risiko jatuh pada lansia akan dapat menimbulkan sakit yang berkepanjangan? Oke. Resiko jatuh ya. Resiko jatuh saat eh, sakit. Oke, jadi memang sakitnya itu kalau untuk tulang lansia memang berkepanjangan ya. Karena apa? Karena dia sudah masuk penyakit degenerasi ya. Yang kedua, bisa sembuh nggak sih contohnya kayak OA? Bisa sembuh nggak sih? Kalau O tergantung, dia ada levelnya. Kalau OA ada level 1 sampai 3. Nah, kalau sudah 3, 4, nah itu berat ya. Kalau 3 itu harus pertama apa? Dibawa ke dokter. Untuk apa? Untuk disuntik. Nah, kalau keempat, otomatis tempurungnya itu, tempurung di lututnya harus diganti. Ya, karena apa? Lapisannya sudah menipis. Ya, jadi nggak bisa dibawa ke fisioterapi. Nah, setelah dioperasi, diganti tempurung, baru dilakukanlah latihan fisioterapi. Dan latihannya berapa lama? Latihannya membutuhkan mungkin paling lama 1 tahun. Ya, itu udah paling lama. Tapi kalau tidak ada latihan di rumah, ya itu juga mungkin latihannya lama sekali, berkepanjangan. Mungkin bisa 2 tahun, ya 3 tahun, ya. Itu juga dilihat dari kondisinya. Seperti itu. Kalau osteoporosis sama ya. Osteoporosis itu kan lebih ke pinggang menjalar ke lutut. Nah, tapi kalau OA cuman hanya di lutut. Latihannya sama. Tapi kalau osteoporosis itu uh, mungkin coba untuk mengurangi uh, makanan-makanan seperti uh, kayak contohnya yang berhubungan dengan daging dan juga ada lemaknya seperti itu harus dikurangin ya. Mungkin lebih dibanyakin susu yang berhubungan dengan kalsium ya, seperti itu. Kalau ditanya bisa sembuh nggak sih osteoporosis? Osteoporosis itu tidak bisa sembuh ya, cuman untuk mengurangi rasa sakitnya yaitu dengan cara latihan fisioterapi ya, dengan latihan-latihan yang ringan pada lansia. Oke, seperti itu. Dara, selanjutnya. Oke, baik.
Iya, Nah, sama-sama. selanjutnya ini dari Hana, Ibu. Bagaimana fisioterapis menentukan jenis latihan yang tepat untuk lansia yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi atau Ya, diabetes? ini pertanyaannya bagus nih. Latihan apa untuk lansia diabetes? Nah, diabetes itu kan gula darah tinggi ya. Gula darah tinggi. Latihannya apa sih? Latihannya adalah senam ya, yoga. Apalagi kalau dia sudah menjalar. Menjalar terkena saraf perifer ya. Saraf perifer itu apa? Sudah terkena kaki ya. Kaki otomatis dia kena saraf buat berjalan susah. Otomatis apa? Kita melatih si sarafnya ya. Sarafnya itu jadi caranya adalah menggunakan handuk ya, terus kemudian dengan bulpen. Nah, kakinya adalah ke depan ya, jadi seperti ini. Jadi ke depan, kakinya kelihatan nggak sih? Nggak ya? Sorry, nggak kelihatan ya. Jadi kakinya ke depan. Nah, jadi ke depan gini, terus ini contohnya kaki ya. Kita sambil digeser kakinya ya, pelan, pelan ya sambil mendorong si bulpennya ini dengan mengarah ke belakang. Jadi agak ditarik dengan menggunakan kaki ya, tapi pelan ya. Nah, itu akan berasa saat latihan neuropati ya. Itu akan berasa ketarik. Kalau sakit dia tidak mampu berarti latihannya harus diulangi ya. Pengulangan itu selama 3 kali ya. Begitu juga dengan kaki kiri, kaki kanan ya. Kemudian latihannya apa? Latihan bola. Kakinya dinaikin ke atas, dijepit kiri kanan, di Karena bawah, dijepit lagi sampai 8 kali. Seperti itu. Itu latihan untuk neuropati pada diabetes. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi ini kan berhubungan pada uh, tensi yang tinggi ya. Kayak contohnya 160 kayak gitu. Nah, itu berhubungan juga dengan stroke. Kayak gimana sih supaya nggak terjadi dengan stroke? Mungkin kita bisa melakukan kontrol makanan dan latihannya adalah latihan seperti eh, yoga. Tapi kalau kondisinya memang duduk saja sudah pusing, boleh dilakukan sambil tiduran ya. Kakinya dinaikin ke atas ya. Gantian hitungan 8, kemudian kembali lagi ke kanan 8, kemudian ke atas seperti itu, kemudian lagi ke bawah. Jadi latihan-latihan yang simpel itu bagus sebenarnya untuk penyakit-penyakit degenerasi ya, diabetes, hipertensi, penyakit yang kronis ya, yang lebih jangka panjangnya yang lebih lama, seperti itu. Seperti itu, ini Mbak, siapa Mbak Hana? Oke, nextnya, Oke, baik. Eh, Selanjutnya Ibu ini dari Bagus Tri Kurniawan. Mengapa lansia yang sehat ketika terjatuh mengalami drop pada kemampuan refleks dan kekuatan otot? Dan apakah latihan-latihan yang disebutkan tadi dapat membantu meningkatkan kemampuan lansia tersebut? Gitu? ya itu bisa menguatkan latihan otot. Ya, itu kan sebenarnya sama aja kayak Pilates ya. Nah, itu adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan lansia. Jadi, penguatan otot itu biasanya di diemin dulu sampai 8 kali, kemudian di rest, kemudian diulangi lagi, kemudian diganti dengan latihan yang lain. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, bagus. Nextnya, banyak ya. Oke, kita jawab satu-satu aja kali ya. Cara mengevaluasi keaktifan program latihan fisik. Caranya adalah Oke, kita sambil melihat nih.
reevaluasi ya. Kita lihat nih latihan yang kemarin bagaimana. Sudah baguskah? Kalau belum, ya kita ulangi lagi sampai bagus latihan fisiknya. Seperti itu. Kemudian, betul untuk meningkatkan kekuatan otot dan mobilisasi sendi untuk fungsionalnya pada lansia. Seperti itu. Ini dari Habli. Kemudian dari Mbak Pesta itu lansia tidak bisa Atau tidak bisa bergerak lagi, Bu. Latihannya bangkit seperti lagi apa dan yang tidak cocok? memang sudah tidak. Oke. Nah, jadi kan dia nggak bisa bangun ya. Nah, otomatis dia bisa dilakukan di tempat tidur atau latihan duduk. Latihannya sama, yang ringan. Ya, latihan dilihat kemampuannya. Tapi kita coba untuk melatih miring kiri, miring kanan, seperti itu. Kemudian kita posisikan duduk kalau memang dia nggak bisa. Ya, kemudian sampai apa? Sampai dilakukanlah berdiri dan sampai berjalan kalau bisa. Biasanya seperti itu. Kalau bukan penyakit stroke ya, biasanya harus dilakukan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian Dari Fauzan, Ibu ini izin bertanya bagaimana program latihan yang efektif pada pasien lansia. ya, yang tadi saya bilang, jadi menggunakan bola atau kalau nggak ada bola boleh pakai handbag ya, karet seperti elastis gitu. Kemudian dilatih kakinya ke atas ya, kemudian ditahan sampai 10, kemudian balik lagi yang kanan seperti itu. Kemudian handbagnya ditarik ya, sambil eh, lututnya diangkat ya, itu pengulangan sampai 8 kali ya. Seperti itu. Kemudian terus kalau ada bola boleh dilakukan dijepit bolanya ya. Atau kalau memang tidak ada bola atau handbag boleh dilakukan jadi posisi tidur, kakinya di posisi dilipat, kemudian dilipat, kemudian pinggangnya agak ditarik. Nah, itu untuk melatih apa? Melatih lutut ya. Kontaknya agak diangkat ya, kakinya agak ditahan sedikit, tangan seperti itu. Oke, kemudian ada lagi ya. Ada Ibu, ini dari Wiza, izin bertanya Ibu, apa tanda-tanda atau gejala yang harus diwaspadai selama lansia melakukan latihan fisik? Nah, oke. Tanda-tanda dan gejala. Oke, tanda-tandanya adalah ketika dia sering melakukan aktivitas ya, atau sering melakukan kamar mandi sendiri ya. Nah, itu pokoknya harus kita terapin dan kita sambil melihat ya, waspadai supaya apa? Supaya tidak terjadinya jatuh. Nah, latihannya adalah latihan tanda-tanda dan gejalanya adalah latihan yang ringan. Kayak gitu, tanda-tandanya biasanya kalau lansia udah nggak kuat nih, ya, boleh dilakukan di posisi senyamannya lansia ya. Jadi boleh terserah, boleh tiduran, atau boleh duduk, atau mungkin berdiri, seperti itu. Nah, gejalanya itu dilihat dari penyakit, ada riwayat penyakit nggak. Kalau nggak ada, mungkin boleh dilakukan yang latihan yang agak lebih berat. Atau mungkin dia waktu muda seorang atlet ya, boleh dilakukan. Tapi dengan cara, jangan dikasih langsung berat, harus yang ringan dulu. Nanti kalau udah mampu, boleh latihan yang dikasih yang lebih berat lagi. Seperti itu. Itu latihannya harus bertahap ya, nggak boleh langsung berat. Takutnya apa? Cedera, terkena cedera yang lain. Seperti itu. Oke, nextnya Ada ada lagi ya. Ibu, ada Ibu. Ini dari Ibu Siang Tarigan.
Eh, Pertanyaan itu sehubung dengan saat ini banyak masalah sakit pada lutut terutama wanita umur 50 tahun ke atas. Apa solusi yang tepat? Karena suntik atau operasi pasien banyak yang khawatir. Mohon masukannya, Ibu. Jadi gini, memang kalau kebanyakan itu pasti berujung pada operasi dan suntik. Nah, itu berarti sudah level yang lebih lanjut ya, level 3 atau 4. Jadi untuk menghindari itu ya latihan sepeda statik ya, terus kemudian latihan pilates ya yang tadi saya bilang kaki dinaikin ke atas dengan menggunakan bola atau mungkin kalau misalnya nggak ada bola boleh kain atau pasmina hijab ya boleh Kak ya. Seperti itu. Itu yang simple banget untuk latihan di rumah dan latihannya itu harus dilakukan setiap hari ya. Kemudian dijemur. Nah, itu juga bagus dijemur. Dijemur sa- dari jam 8 sampai jam 10. Wak- ya, kalau ada matahari, pokoknya 30 menit lah ya. Dilakukan seperti itu sambil latihan exercise ya. Saya lutut, kaki dinaikin ke atas seperti itu. Kemudian balik lagi ke meres, latihan lagi, angkat lagi kakinya seperti itu dilakukan sampai hitungan 8. Dilakukan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit lah sambil dijemur boleh ya. Kemudian ada lagi ya. Ada Ibu, ini yang terakhir dari Ibu Vega Muhida. Selamat pagi Ibu pemateri dan host. Perkenalkan saya Vega Muhida, izin bertanya untuk latihan kebugaran untuk lansia yang keluhannya nyeri lutut. Untuk sholat pun mengalami keluhan nyeri dari berdiri ke duduk dan dari duduk ke berdiri. Latihan apa yang lebih diintensifkan? Gitu. Adalah saat sholat mungkin jangan dipaksa dulu ya untuk tidak menggunakan kursi. Tetap harus menggunakan kursi. Sampai apa? Sampai nyerinya itu sudah belum. Tidak boleh menggunakan, harus menggunakan kursi ya. Pokoknya harus menyiapkan kursi. Jadi kemana-mana harus membawa kursi. Kemudian latihannya adalah latihannya cukup di sofa atau mungkin senyamannya atau di bawah tempat tidur. Latihannya adalah kakinya dilurusin, kemudian dinaikin ke atas, dihitung ya sampai 8 kali. Kemudian yang kedua adalah latihan untuk kekuatan ototnya menggunakan bola ya. Jadi bolanya itu ditahan ya sampai kena lutut sehingga apa? Sehingga ketarik kan lututnya. Itu untuk penguatan otot ya supaya di stretching, kemudian di rest, balik lagi seperti itu dilakukan 1 sampai 8 kali. Kemudian dilakukan lagi saat di tempat tidur boleh kaki dinaikin ke atas ya, terus kakinya dilipat, dilakukan stretching 8 kali. Balik lagi 8 kali ya, tapi harus menggunakan kedua kaki. Jadi seperti itu. Itu latihan yang sangat simpel dilakukan. Kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya nggak sempet dilakukan mungkin stretching ya. Stretching aja ya. Stretching kakinya. Tahan 5 menit. Balik lagi stretching. Memutar. Seperti itu dilakukan. Itu yang sangat simpel. Seperti itu. Mbak siapa? Mbak Ega. Oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Oke, atas sama-sama Ibu. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Ibu, terima kasih Ibu atas materinya hari ini. Saya izin untuk mencabut undian giveaway pada Iya. bulan September dan Oktober ya Ibu.
sinyal Mbak di sini kurang. Maaf sinyalnya di sini. Oke, Oke. Oke, baik Ibu, kita langsung saja untuk cabut undian giveaway para penulis Bravo Press pada bulan September dan Oktober. Untuk hadiahnya kita ada oke. 3. Untuk hadiahnya kita ada 3, yaitu yang Ya, pertama voucher eh, paket kolaborasi bab eh, menulis di Bravo Press, yang kedua yaitu Magicom, dan yang ketiga yaitu dispenser. Langsung saja untuk pemenang pertama yang mendapatkan voucher yaitu kita, ya Ibu. oke. Oke. Oke, mohon maaf Ibu, ada Iya. sinyal.